Ya, nama saya Pandu Syahrir. Kerjaan saya adalah investor. Jadi dengan perusahaan saya kerjanya aktif sebagai investor. Sebagian besar di private market, termasuk di teknologi. Sebelumnya Pak Pandu ini bisa masuk ke dunia investor itu, ada nggak Pak yang narik Bapak tuh, yang bikin Bapak tertarik itu apa sih Pak? Saya belajar sekolah ekonomi, saya kerja di investment banking pertama kali tahun 2000, 2001. Dan terus saya belajar investor tuh karena pertama kali dengerin temen lah, beli saham segala, terus nggak berhasil. Malah nggak berhasil lah. Dari saat itu saya sadar kayak saya perlu belajar lebih banyak. Dan saya seneng belajar tentang bisnis segala. Jadi ya saya mulai berinvestasi lah mulai tahun 2000 berapa ya? Saya mulai 2005, 2006. Dari sisi perusahaan pun saya milih kerja di private equity di Amerika. Di situ saya banyak belajar bagaimana berinvestasi, baik public market. Jadi public market itu makanya saham atau beli obligasi, dan private market itu private equity. Kan tadi Bapak juga sempat mention kalau sempat pertama kali malah gagal untuk investasi. Itu dari pertama gagal terus kayak, aduh penasaran nih, pengen coba lagi, gimana Pak? Menurut saya, ya saya nih orangnya dari awal tuh, ya mungkin ini sayanya ya, memang agak kompetitif orangnya, dan juga memang selalu ingin membuktikan bahwa saya nih mampu lah, mungkin ada itunya lah, saya juga ada maybe insecurity atau apalah sebutannya, jadi saya mencoba bisa nggak saya lebih baik lagi gitu loh. Jadi waktu gagal itu ya saya coba belajar, dan ternyata rupanya saya sangat suka investasi itu. Jadi ya saya banyak belajar, karena kalau prosesnya benar, cara kerjanya benar, hasilnya sih more likely often than not nanti benar gitu loh. Jadi ya saya mulainya dari situlah, belajar dari Amerika, tapi Amerika pindah ke Indonesia, terus Indonesia mulai investasi teknologi kecil-kecilan, dari kecilan jadi gedean, tambah lebih gede lagi. Jadi ya sebenarnya jujur itu juga banyak hoki lah, banyak dari Tuhan. Saya rasa nggak ada yang hebat-hebat amat, hanya mungkin lebih konsisten kerjanya, rajin, tekun, itu aja sih. Terus berarti Pak, kalau kayak gitu Bapak do the research dulu atau lebih pakai gut feeling nih? Kan banyak yang bilang kalau Nggak, investasi... saya nggak banyak. Jadi kalau sekarang per hari ini mungkin karena saking seringnya, udah sering lihat, saya tuh udah punya biasaan kayak pattern recognition lah, kayak arsitek bikin rumah tuh udah dapet lah, udah bisa lihat. Tapi kita juga harus selalu merubah diri kita juga, nggak boleh ada comfort zone. Jadi saya coba nge-push apa sih yang unik, bisnis yang unik, tapi balik juga ke fundamental. Saya selalu lihat fundamental bisnisnya bagaimana gitu loh. Jadi ya waktu saya sekolah MBA kan saya banyak belajar itu juga, bagaimana menganalisa suatu perusahaan, bagaimana melihat industri dinamik, bagaimana melihat potensi suatu perusahaan, dan seterusnya. Ada nggak sih satu yang Bapak invest yang pertama kali banget atau di early stage lah, yang keinget banget, yang kayak, wah gue bangga banget nih sama yang gue invest kali ini? Nah juga, aku bukan bangga lah, aku lebih bangganya ngelihat yang kita investasi itu menghasilkan banyak benefit kepada banyak orang. Ya tentu Anda akan untung secara finansial, tapi lebih enak lagi Anda untung dan juga banyak memberikan nilai-nilai positif, ya kan, kepada perusahaan lain, kepada stakeholder, dan seterusnya. Gitu loh. Itu sih menurut saya, ya mungkin sekarang karena udah tambah berumur kali ya, jadi buat saya itu makin lebih penting. Jadi kalau dari sisi kerjaan dan juga dari sisi diri sendiri, you have to have a sense of purpose, you gotta have juga semacam value sistemnya apa. Karena kalau nggak kita jadi kayak layangan putus, mau ke arah mana. Jadi kayak saya sekarang nih, umur saya segini, bilang 10 tahun dari sekarang mau kayak gimana, 20 tahun dari sekarang mau kayak gimana, 30 tahun sekarang kayak gimana. Nah, kalau mau mencapai 30 tahun dari sekarang, ya harus diputar balik. Ya, sekarang saya maunya bagaimana nih, in this time, dalam hidup saya. Ya, jujur saya banyak beruntung bisa dikasih waktu, bisa mikir seperti itu. Gitu loh. Terus kalau misalkan Bapak sebut nih, kan tadi dari 10, 20 tahun, 30 tahun mau kemana? Saat ini Pak Pandu Syahrir ngelihatnya dari 10 tahun dari sekarang kemana sih Pak? Saya rasa ya alhamdulillah udah banyak dikasih berkah sama Tuhan.
Kalau saya bisa ngelanjutin, saya ingin bisnis-bisnis yang kita investasikan atau yang kita grow itu lebih punya semacam social mission yang jelas, visi untuk menjadi korporasi yang bisa banyak membantu negara ini, ya kan? Itu juga sangat penting. Dan saya tuh ingin mereka juga bisa memberikan banyak positif efek kepada stakeholder yang terkait. Memang ini agak garis lebar pembicaraannya, tapi itu juga penting karena yang tadi saya sebut pertama, social mission ini pun harus ada. Apa? Like, what are the issues we're solving and how can it have a strong social impact ke depan? Itu juga jadi penting. Sekarang buat saya jadi lebih penting. Berarti that's what you longing for such a long time nggak sih Pak, untuk melihat sebenarnya kayak di Indonesia kita bisa bilang kita growing country saat ini, benar nggak Pak? Iya. Dimana kita dan kita punya startup industri itu salah satu yang terbesar juga di Asia ya, walaupun dibanding dengan China dan India. Oh iya betul. Dan menurut Bapak ini gimana sih Pak di Indonesia ini sebenarnya, apa peluang atau potensinya ini yang sebenarnya banget bisa kita kembangin tuh di bagian apa Pak? Menurut saya kalau di teknologi e-commerce dan yang menyangkut e-commerce penting, market e-commerce, market fintech masih sangat baru, kayak kan baru 7 tahun, jadi upside-nya masih gede banget. Jadi menurut saya mungkin bisa per hari ini sampai ya 10 tahun deh, bisa naik masih 10 kali lipat. Pak, berarti kalau tadi Bapak mention, selama ini when you invest to the company atau to the startup, Bapak akan temuin orangnya atau at least ada kayak ya small group untuk ngobrol-ngobrol to know the character of the founder. Iya, harus. Buat saya penting dan membangun relationship dengan mereka. Oh, pantesan banyak banget yang kayak sama Pak Pandu nih investor tapi nggak cuma invest tapi juga belajar banyak banget ya dari Pak Pandu ya. Karena Saling ketemu belajar. juga. Jujur saya juga banyak belajar sama teman-teman yang kita invest, bagaimana mereka sebagai entrepreneur. Saling belajar. Kalau kita hanya mikir one way, then that relationship nggak bakal jalan. Has to be both ways. Pak, berarti kan you've met a lot of people berarti selama ini. Then what are the characteristic yang you value the most? Buat saya kejujuran, and I think another one is grit. Anda harus punya grit. Nah, itu aja cukup. Kejujuran dan grit. Honesty and grit. I don't even know what the word gigih kalau di Indonesia. Ya kan kalau di English is honesty and grit. Ini kejujuran dan kegigihan. Ketika Bapak mau invest nih, ketemu nih sama founder-foundernya. Ketika Bapak lihat mereka itu bisa dipercaya dan mereka itu gigih, that's when you know that it's worth to invest ya Pak? Enggak, kebalik. Saya ngeliatin semua bisnisnya. Tapi kalau mereka nggak punya salah satu dari itu, kita nggak invest. Interesting Pak ini. Berarti benar-benar Bapak lihat dari keseluruhan dan lihat dari foundernya. So, kita bisa bilang kalau misalkan when we talk about startup, itu penting banget dari foundernya. Baiknya bukan gara-gara lo punya dua itu gue invest. Tapi kalau lo nggak ada salah satu dari itu, gue nggak invest. Bapak invest di Cgroup and Gojek, am I right? Iya, itu kan 2013, 2014. Mereka udah bukan startup ya, perusahaan teknologi. Kalau saya berani bilang konglomerasi sedikit tuh. Kita harus belajar managing stakeholder. Semakin besar bisnis kita, semakin penting manage stakeholder kita. Kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa agile, kita harus cepat, dan kita juga have to remain humble. And remaining humble is the hardest thing. Karena sekali Anda udah merasakan sukses, Anda percaya diri Anda akan selalu sukses dari sisi materi. Tapi belum tentu juga, kan itu balik ke Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar mikir, aku ingetin anak-anak, kita belajar membumi ya, dan lupa ada bumi. Injek. Itu jadi penting. Pak, then how you handle your team? Kayaknya Bapak, kan tadi Bapak juga udah mention about you have a good relationship. You need to have a good relationship with everyone around you. Dan gimana Bapak handle your team? What kind of leadership style yang Bapak apply? Ini kayak tadi saya ngomong sama kamu ya,
at the end saya yang bisa harus membuktikan bahwa I walk the talk, yang bahasa kerennya gitu. Jadi apa yang saya ngomongin saya jalanin gitu loh. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong aja nggak ada isinya, saya harus jalanin, saya ngomong. Dari situ kalau leadernya betul semua ngikut. Terus kalau kayak gitu Bapak percaya namanya work-life balance nggak Pak? Life balance ya iyalah, saya kan mikirinnya soal tadi personal, keluarga, kerjaan mau jadi satu. Tapi kan itu susah Pak. Sebenarnya kayak kita bisa akuin. Enggak, yang susah adalah managing yourself, managing your mind, right? Managing your feelings, managing your needs and managing your wants. All of that is you. Once you know what you want, it's actually very easy to balance all three. Sharing dong Pak, gimana tips-tips investing lah Pak untuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena kalau Anda pengen investasi, Anda harus research yang cukup dalam. Saya selalu ngomong gini, siap kali misalnya main di saham, kan harus kalau bilangnya bahasa main saham, bukan investasi saham. Setiap kali Anda investasi saham, setiap kali Anda beli, Anda harus tahu bahwa yang jual saham itu lebih tahu sesuatu tentang perusahaan itu daripada Anda. Setiap kali Anda jual, Anda harus tahu siapapun yang beli saham itu lebih tahu dari Anda. Saya nggak bakal pernah mau beli atau jual di mana saya yang tidak tahu lebih banyak tentang perusahaan itu daripada orang yang membeli atau jual. Biasanya nggak berapa lama sih Pak untuk Bapak, oke saya mau invest, berapa waktu yang Bapak tetapkan gitu? Tergantung, kalau private company itu bisa sampai 3 bulan. Kalau saham, ya kan saham bisa langsung beli, tapi saham pun mungkin sampai waktu 2-3 bulan, saya beli dikit. Semakin saya makin belajar, saya beli nambah. Semakin saya sangat tahu, saya beli banyak. Gitu loh. Terus, Pak, kalau saya nggak beli dikit, saya nggak tahu kan what's going on. Ya kan setiap hari saya lihat sahamnya kenapa, tapi saya baca lagi, baca. Mulai nanya, semakin saya nanya, saya ada conviction, saya tambah lagi. Semakin saya suka, tambah lagi. Oh, kalau tiba-tiba besok sahamnya naik 30%, saya jual aja dulu. Tapi saya masih sisa dikit, saya coba belajar lagi. Gitu. Saya tuh orangnya suka concentrated portfolio. Banyak orang bilang saya punya 40 saham, 50 saham. Saya adik satu aja udah pusing. Anak yang sekarang ini udah pusing. Ya kalau saya paling 5-6 saham aja udah cukup. Tapi saya harus benar-benar tahu. Seperti tadi saya bilang, kalau saya yang jual, saya tahu lebih banyak kenapa saya jual daripada Anda yang membeli. Dan vice versa. Itu penting. Pak, what's your legacy yang Bapak pengen kasih ke anak Bapak ataupun ke dunia investment? Saya rasa saya pengen share value-value saya, which is tadi yang saya bilang. Kita tuh mungkin saya udah banyak ngomong, tapi mungkin saya rangkumin di sini. You need to have a good sense of humility dari bekerja. Humility is important. Karena investing will always keep you humble. Karena pasti nanti akan ada salahnya. Atau udah given malah. Tanyaannya seberapa besar salahnya. Itu aja. If it doesn't kill you, you can move on. Nah, jadi selalu mikir gitu. Kalau Anda bisa bener 55% of the time, you're a very good investor. You do 60%, you're legendary. So that's enough. Just be legendary. And try to be legendary in what you do. Yang terakhir, yang buat saya jadi 1, 2 tadi, consistency. Anda harus selalu konsisten. Dan dari situ Anda harus bisa juga menjadi orang yang reliable. Reliability itu jadi sangat penting. Ya kan? Dan dari sisi terakhir itu, Anda harus belajar juga bagaimana ya ini terkait dengan humility and humbleness. Harus belajar juga nanti bagaimana membagi, how to share, how to give. And give ini bukan soal uang ya. Even if you don't have, I said I don't have much money, Pak. Give your time, give your heart, give your brain, right, to other people, because people do need you. Sometimes kan this is not about relationship. Is not about money. Relationship is about connecting. And how to build that connection yang bisa sustainable ke depan.